pupuk bersubsidi itu harganya lebih murah. Jadi kan ada dua nih sebenarnya pupuk bersubsidi itu ada dua. Yang satu nih pasnya nyari duit uang mulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, dimanapun kawan pajak berada. Bertemu lagi dengan kami di acara BTS Bengkalis Talk Show. Kita akan berbincang-bincang tentang perpajakan. Kali ini dengan narasumber yang sangat keren-keren pokoknya. Masih bersama saya Dwi, dan narasumber pertama kita seorang kepala seksi pelayanan di kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis, yang pasti paling kece dan paling keren pokoknya, paling pintar. Nah, apa kabar Bu Isti? baik, Mas Dwi. Boleh sapa-sapa Halo kawan pajak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Sibuk apa sekarang Bu? Selain marahin Mas Martin, sibuk apa? Biasalah. Ya, rutinnya pelayanan. Kerjaan-kerjaan rutin ya Bu ya. Tidak cuma Bu Isti, kita juga ditemani oleh penyuluh pajak paling keren, paling handal di seantero muka bumi ya Mas ya. Apa kabar Mas Martin? Sehat Mas Dwi, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Ini Mas Martin puasa nggak nih? Tadi sih puasa Mas, cuman jam 12:30 udah Buka lapar ya? Mas. Buka, Mas. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ada peraturan terbaru nih kawan-kawan pajak. Peraturan terbaru terkait penyerahan pupuk bersubsidi ya Bu ya. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan tepatnya nomor 66 garing PMK 03 garing 2022 itu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, ini saya rasa ini informasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan pajak, terutama kawan pajak di wilayah kerja KPB Pratama Bengkalis yang ada di Kabupaten Bengkalis maupun Kepulauan Meranti ya Bu ya. Terkait pupuk bersubsidi ini, mungkin ada beberapa kawan pajak mungkin ya Bu ya yang belum paham pupuk bersubsidi itu maksudnya bagaimana gitu. Selama ini kan mungkin taunya pupuk ya pupuk aja gitu. Emangnya ada pupuk bersubsidi gitu. Nah, mungkin Bu Isti dan Mas Martin bisa menjelaskan yang dimaksud pupuk bersubsidi itu yang bagaimana? Jadi ini saya mau jelasin latar belakangnya dulu ya. Kenapa terbit PMK 66 tahun 2022. Jadi ini sebenarnya terbit akibat adanya perubahan tarif di Undang-Undang HPP di pasal 7 ayat 1. Yang per 1 April itu berubah menjadi 11%, kemudian per 1 Januari 2025 berubah menjadi 12%. Sehingga perlu diatur kembali tentang PPN atas pupuk bersubsidi. Nah, untuk pengertian dari pupuk bersubsidi, jadi pupuk bersubsidi itu adalah barang dan pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Gitu. Jadi bedanya dengan yang tidak bersubsidi itu di harganya. Jadi kalau pupuk subsidi itu dia harganya lebih murah dibanding pupuk non subsidi karena mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti BBM. Seperti itu ya Bu ya. Jadi pertama ini latar belakangnya lahirnya PMK 66 tahun 2022 untuk pelaksanaan ya Bu ya. Iya, Pelaksanaan dari Undang-Undang HPP. Iya. HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan. Walaupun kita nggak tahu lahirnya ini sesar atau normal nggak tahu ya Bu ya. Normal ya Bu. Nah, berarti terbit ini untuk memudahkan ke kawan-kawan pajak dalam melaksanakan Undang-Undang HPP itu ya. Karena kalau undang-undang aja kan pelaksanaannya seperti apa, makanya diterbitkan peraturan Menteri Keuangan ini. Dan ternyata pupuk bersubsidi itu harganya lebih murah dibandingkan dengan yang non subsidi. Karena itu dibantu oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian di masyarakat itu ya Bu ya.
lebih tepatnya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ternyata untuk mewujudkan ketahanan pangan Dan untuk meringankan biaya produksi dari petani. Dan petaninya juga ini nggak sembarangan petani ya. Jadi saya baca di peraturan Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa petani yang mendapatkan pupuk subsidi ini adalah petani yang bergerak dalam 9 komoditas pangan. Ada 9 komoditas pangan. Padi. Dan nomor 9 apa itu? Nomor 9. Oh, nomor 1. Nomor 1. Nomor 9. Nomor 1 padi, udah jelas lah ya, nasi, padi, jagung, kedelai, terus bawang merah, bawang putih, cabai, terus kopi, kakao, sama tebu rakyat. Tebu rakyat. Tebu rakyat. Jadi termasuk di dalamnya ada bawang merah dan bawang putih. Iya. Itu nggak berantem ya, Bu? Nggak berantem. Film. Ada di film. Kalau bawang merah yang jahat ya, bawang putih yang baik. Kalau di sini disatukan untuk subsidi. Ternyata petaninya mah komoditinya pun diatur ya, tidak sembarangan gitu ya. Sembarangan, iya. Jadi harus pertanian yang komoditinya masuk di 9 komoditas tadi gitu. Oke. Terus ini kenapa kan terkaitnya kan dengan PPN ya, Bu ya. Di PMK ini kan mengatur PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi. Nah, mungkin bisa jadi kawan-kawan pajak ada yang belum paham PPN itu apa gitu, Pak. Kan kaitannya PPN itu apa? Pajak pertambahan nilai itu apa? Mungkin Mas Marti dan Bu Isti mau menjelaskan. Atau mungkin gantian Mas Marti mungkin. Pada intinya sih Mas, PPN itu ya ini biar kita sama-sama paham ya Mas. Sebenarnya PPN itu pajak yang terutang atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak Mas. Pengusaha kena pajak itu apa? Pengusaha kena pajak itu dia yang orang yang punya omsetnya itu udah lebih dari 4,8 miliar tuh Mas. Banyak ya Mas ya? Iya. Jadi kalau udah 4,8 miliar omsetnya, iya. Jadi pengusaha kena pajak. Iya. Jadi dia bayar PPN. Cuman konsepnya beda nih Mas. Kalau PPH itu kan orang yang kaya penghasilannya banyak, itu tarifnya bisa lebih mahal. Nah kalau di PPN ini dia nggak ngeliat tuh Mas di orang kaya orang miskin. Nah sama aja tarifnya yang 11%. Jadi bedanya dengan PPH, kalau PPH tarifnya ada bertingkat ya Mas ya? Iya. Apa istilahnya progresif ya? Progresif. Nggak cuma aliran musiknya Mas Boy aja yang progresif kan ya? PPH ini progresif. Nah kalau PPN tarifnya sama. Iya. 10%. Mungkin Bu Isti ada yang mau nambahin menjelaskan PPN? PPN, jadi PPN itu pajak atas konsumsi ya. Atas konsumsi. Jadi kan ini kan kalau dikaitkan sama pupuk subsidi termasuk konsumsi juga. Konsumsi masih digunakan ya, iya, digunakan. Bukan dimakan ya Bu ya. Konsumsi dimakan, kancut juga kan makan pupuk ya. Mungkin ada satu yang saya ingat, mungkin kalau PPN ini kan dikenakan atas pertambahan nilainya tadi ya Mas ya. Kalau PPH tadi dikenakan atas penghasilannya ya. Berarti kalau PPN sebetulnya dibebankannya sama pengguna jasa ya, pemakainya ya. Ya. Nah, kalau PPH tadi kan yang memperoleh penghasilan berarti kan. Ya, mungkin salah satu bedanya itu ya. Yang menanggung konsumen. Tentang penyerahan pupuk bersubsidi ini dikenakan PPN atau enggak nih Bu? Atau yang non subsidi aja kena PPN? Dua-duanya kena, cuman lebih ke kalau PPN atas pupuk subsidi dikenakannya di tingkat produsen aja. Produsennya satu kali pada saat penyerahan dari produsen ke distributor. Kalau dari distributor ke pengecer di lini 3, lini 4 itu tidak dikenakan PPN. Tapi kalau pupuk non subsidi dikenakan terus ya, seperti BKP pada umumnya, dikenakan pada setiap rantai anjing kucing rantai transaksi. Saya kayak nggak boleh rantai apa nih, rantai makanan Oh, jadi sebetulnya dua-duanya kena PPN Bu? Iya. Subsidi kena PPN, non subsidi kena PPN. Bedanya kalau subsidi satu kali aja.
Seperti Mas Martin ya Bu ya, kalau sudah mencintai perempuan ini cuma Iya, satu kali ya. susah berpalingnya dia. Nggak bisa berpaling lagi. Tapi kalau ya Mas ya, Digoyang-goyang itu susah. udah bucin loh ya. Satu. Mas Boy juga gitu Bu, editor kita ini, dia cita-citanya nikah cuma satu kali. Dia seperti pupuk bersubsidi. Karena subsidi juga ya Iya. Mas. Atau nikahnya disubsidi dong. Tidak ya. Nikah masal. Jadi kalau non subsidi itu kena terus ya Bu ya, sampai di konsumen akhir gitu ya, sampai pengguna akhir kena terus. Oh bedanya seperti itu. Pengenaannya dari pengenaan PPN itu seperti apa itu Bu? Dari produsennya sampai ke petaninya seperti apa prosesnya? Produsen dikenakan PPN-nya pada saat produsen menyerahkan pupuk subsidi ke distributor. Nah itu harus dibuat akte pajak tuh. Akte pajaknya kodenya 040 ya, karena kan dia menggunakan nilai lain. Oh kosong. 040 menggunakan nilai lain. Terus kalau dari distributor ke pengecer itu tidak terutang penyerahannya tidak terutang PPN karena distributornya ini kan juga bukan PKP, jadi tidak terutang PPN. Nah terus tidak perlu dibuat akte pajak, cuman hanya dilapor aja di SPT Mas PPN di induknya Oleh distributornya. Kalau distributornya itu PKP ya. Kalau PKP. Mungkin Mas Martin ada tambahan? masukan lain? Ini melengkapi yang dibilang oleh Bu Isni. Tadi kan disebutkan Bu Isni kan hanya dari produsen ke distributor. Sebenarnya selain ditagihkan ke distributor, ada lagi yang ditagihkan ke kuasa pengguna anggaran. KPA. Iya, dalam hal ini itu Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, jadi kan namanya subsidi kan ada bantuan dari pemerintah. Nah, uang dari bantuan pemerintah itu kita tagih ke BJA. Nah, kita tagihnya dalam bentuk faktur. Kode fakturnya kan kalau tadi 0404. Kalau yang ke DJA ini kita pakai kode fakturnya cukup yang 02 beda. Oh beda, kode fakturnya berbeda ya? Iya, ini berbeda. Jadi kalau misalnya ke distributor, kode fakturnya 04. Iya. Bukan 01 ya Bu ya? 04. Tapi kalau ke KPA, kode fakturnya 02. Karena dianggap seperti bendaharawan ya? Iya, nah, kepada pemungut bendaharawan. Dan distributornya ini sudah ditentukan atau bagaimana nih Bu? Iya, biasanya Udah ditentukan ya? Ditentukan dari produsennya. Jadi produsen itu udah menentukan siapa distributor, siapa pengecer, sampai lini 4 udah ditentukan. Sampai lini 4 itu maksudnya gimana? Pengecer ke petani. Oh, pengecer ke petaninya udah ditentukan juga? Petaninya juga udah ditentukan juga, udah terdaftar di kelompok tani biasanya. Oh, saya ingin melengkapi yang Mas Martin bilang tadi yang sebenarnya PPN atas pupuk bersubsidi ini ada dua nih pengenaannya. Jadi ada yang ditanggung, PPN-nya ditanggung oleh KPA ya. KPA-nya ditanggung oleh KPA atas pembayaran pupuk subsidinya, atas pembayaran subsidinya. Jadi kan ada dua nih sebenarnya pupuk bersubsidi itu ada dua. Yang satu pembayaran subsidi pupuk, yang satunya lagi atas harga eceran tertingginya itu loh. Oh jadi, benar, pupuk subsidinya ada dua. Jadi PPN atas penyerahan pupuk subsidi ini dibagi menjadi dua. Jadi bagian harga, yang pertama bagian harga yang mendapatkan subsidi, PPN-nya ditanggung oleh produsen. Yang kedua, bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi, PPN-nya ditanggung oleh pembeli atau distributor. Gitu. Ada dua macam. Ada dua macam. Jadi kalau transaksi sama KPA, yang menanggung pemerintah. Tapi kalau ke distributor, yang menanggung distributor. Konsumen akhir. Dengan harga eceran tertinggi. Ya. Oh gitu. Itu biasanya kalau misal kita menghitung PPN kan ada istilah dasar pengenaan pajak. Nah itu maksudnya gimana tuh Bu? Dasar pengenaan pajak itu?
Oh iya, untuk pupuk subsidi ini dasar pengenaan pajaknya kan menggunakan nilai lain. Menggunakan nilai lain. Menggunakan nilai lain ya. Bukan wanita lain. Bukan. Nilai lain. Nilai lain tuh maksudnya gimana tuh Bu? Nilai lain tuh, Bu? Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Oh, Jadi gitu. ada rumusnya nih untuk bagian harga yang mendapatkan subsidi. Rumusnya gimana tuh Mas? Jadi nih Mas, misalnya nih Mas, ada penyerahan nih dari produsen pupuk Indonesia, kita taruh pupuk Indonesia. Nah dia mau nagih nih ke pemerintah. KPA. Iya, Itu KPA maksudnya. dalam hal ini berarti kan Direktorat Jenderal Anggaran. Misalkan tadi kan yang mau ditagih 111 miliar tuh Mas. Nah, ini nih pembayar udah sama pajaknya nih, gimana sih cara ngitung pajaknya? Nah, pertama kita cari dulu nih DPP-nya. Nah, DPP-nya ini menggunakan nilai lain seperti yang disampaikan oleh Ibu Isti tadi. Jadi cara mencarinya adalah 100 per 100 plus T dikali harga yang 111 miliar. Nah, T-nya di sini apa sih? T-nya itu yaitu tarif PPN-nya. Kalau dalam hal ini kan sekarang kan masih 11%. Cuman kalau tahun depan paling lama sih T-nya 2025 itu kan 12%. Nah, itu menyesuaikan aja. Kalau sekarang kan 11%, berarti tinggal 100 per 111 dikali 111 miliar. Nah, akhirnya kan kita dapat nih DPP-nya itu 100 miliar. Nah, setelah kita dapat DPP-nya, tinggal kita kali deh tarif pajaknya. Tarif pajak itu kan 11%. Tinggal 11% dikali 100 miliar. Nah, jadinya itu 11 miliar. Itu PPN-nya. Ya, itu untuk yang ke KPA. KPA. Nah, selain itu kan ada juga nih yang ditanggung sama si distributor nih Mas. Nah, misalkan lah nih si PT Pupuk Indonesia ini misalkan nih jual 5.550 kilogram nih. Ini misalnya kan aja Mas ya. Ada angka yang biru kita ya. Oke. Nah, terus harga barangnya itu sebenarnya dijual ke distributor nih harganya misalnya 2.200 nih atau 2.000 lah kita taruh ya Mas ya 2.000. Nah, cuman harga eceran tertingginya itu sebenarnya bukan 2.000 tapi 2.500. Mana sih yang kita pakai, yang 2.000 apa yang 2.500 ya? Nah, berdasarkan PMK 66 tahun 2022 ini yang kita pakai itu harga eceran tertinggi. Jadi kita nggak peduli tuh harga transaksinya berapapun, yang penting yang kita pakai harga eceran tertinggi. Jadi yang tadi tinggal kita cari DPP-nya 100 per 111 dikali 5.550 dikali misalkan 2.000. Nah, itu dapat tuh sekitar 2 miliar Ya pokoknya segitu deh. Kalkulator. Rumit lah. Oh gitu. Intinya kita cari DPP-nya itu pakainya yang HET ya Mas, bukan yang harga transaksinya. Oke, harga eceran tertingginya. Ya, nanti setelah kita dapat DPP-nya tinggal kita kali tarif yang 11%. Gimana kawan pajak? Sudah ngomong belum? Ternyata belajar matematika penting ya. Soalnya saya dulu pas matematika saya ini Bu, izin. Jadi kalau boleh saya pulang kalau ke KPA tadi berarti gampangannya DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya 100 per 111. Kalau PPN-nya tarifnya sekarang 11%, berarti 100 per 111 dikalikan pembayarannya tadi ya, itu DPP-nya. PPN-nya berarti DPP tadi dikalikan 11%. Kalau ke distributor berarti 100 per dasar pengenaan pajaknya 100 per 111 dikalikan harga eceran tertinggi dikalikan berapa kilogram penyerahannya gitu ya Mas ya. Setelah ketemu PPN-nya baru dikali 11% dikalikan nilai lain tadi DPP tadi ya. Oh gitu. Jangan suruh saya mengulang karena saya tidak hafal. Karena harga eceran tertinggi kan ditentukannya per kilogram. Oh, harga eceran tertinggi ditentukan per kilogram. Makanya misal ton dibagi beberapa kilo dulu dikalikan harga eceran tertinggi. Biasanya kan karena pupuk subsidi ini biasanya sudah direncanakan setahun sebelumnya. Misalnya nih Kabupaten Bengkalis berapa sih kebutuhan pupuk subsidinya, dia udah masuk ke rencana namanya IRBKK. IRBKK. dari kawan-kawan. Rencana
definitif kebutuhan kelompok kalau nggak salah. Rencana definitif. Iya. Saya berapa nih, berapa ton kebutuhannya? Nanti disetujuin sama Kementerian Pertanian dan Perdagangan ya. Iya. Saya juga berdua itu berapa ton, nggak disetujuin semua sih berapa ton. Kalau nggak salah setahun itu pupuk Indonesia, produsen pupuk itu dia menyalurkan pupuk subsidi itu 9 juta ton. 9 juta ton. Banyak ya. Itu dibagi untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itulah nanti yang akan dinikmatin oleh kawan-kawan petani ya Bu ya. Iya. Untuk mengecilkan proses produksi tadi. Iya. Biaya. Jadi kawan-kawan pajak perlu tahu juga terkait harga eceran tertinggi tadi ya Bu Iya. ya. Dan itu ditentukan oleh siapa tadi Bu? Kalau harga eceran Atau Mas Martin yang menentukan harga eceran tertinggi? Ya, Siapa tuh Mas? sebenarnya PMK 66 2022 ini itu sebagai salah satu bukti Mas kalau Kementerian Keuangan itu nggak bekerja sendiri. Jadi Kementerian Keuangan itu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Nah, untuk ajar Kementerian Keuangan kan mengatur pajak. Nah, harga eceran tertinggi ini diatur oleh Kementerian Pertanian. Nah, cuman ada lagi nih Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini mengatur tentang pola distribusinya tuh Mas, dari produsen ke distributor, ke pengecer, sampai ke petani. Jadi nggak sembarangan orang nanti takutnya nih Mas ada penyelewengan jual beli pupuk subsidi, padahal kan pupuk subsidi itu kan untuk pemakainya langsung gitu. Biar tidak ada penyalahgunaan ya Mas ya. Iya. Jadi di Kementerian Perdagangan udah diatur yang tadi Ibu Isti sampaikan di awal, ternyata dari hulu hulu ke hilir. hati. Hati dong. Bukan ya, dari hulu ke Dari hilir. hulu ke hilir Udah diatur. udah diatur. Harganya itu biasanya kisaran berapa tuh Mas? Kalau pupuk subsidi itu? Pupuk subsidi itu cuma ada 2, urea dan NPK. NPK dan urea. Yang urea itu 1 kilogramnya 2.250. Oh 2000-an ya Bu ya? Oleh NPK 2.300. 2000-an juga. 2.300. Kalau yang non subsidi non subsidi itu bisa 6 kali lipat. bisa 6 kali Bisa lipat. 6 kali lipat. Berarti sebetulnya pemerintah memang sangat membantu petani di sini ya Bu ya. Memang karena kalau tidak ada pupuk subsidi itu biaya produksi, biaya pemeliharaan ya ibaratnya ya. Iya. Untuk pupuk aja itu bisa 6 kali lipat dari yang sekarang udah dikeluarkan oleh petani ya. Kan sesuai masalah slogannya pajak. Apa itu Mas? Dari kita untuk kita Mas. Dari rakyat untuk rakyat. Iya. Kan dari masyarakat tuh bayar pajak nih. Udah nih kita kasih kemudahan. Kan banyak orang bertanya apa sih manfaatnya? Nah ini nih salah satunya untuk ketersediaan pangan ini kan lumayan banget tuh Mas. Harganya sampai 6 kali lipat kan, itulah perannya pemerintah dalam mendistribusikan manfaat dari pajak itu Mas. Betul. Ini saya jadi terbuka nih jidat saya. Jadi wawasan saya terbuka juga nih. Nah, ternyata kadang kita bertanya juga kan, sebetulnya pajak untuk apa sih? Ternyata salah satunya, ini baru salah satunya ya. Salah satunya ya pupuk bersubsidi ini dengan harganya yang murah, jadi ongkos untuk pemeliharaan tanamannya jadi lebih kecil. Karena kalau dibandingkan dengan harga normal bisa 6 kali lipat tadi Ibu ya. Berarti mungkin buat kawan-kawan pajak yang penasaran juga manfaatnya apa, nah mereka bisa tahu juga nih, oh ternyata salah satunya untuk sektor pertanian, yang mana bisa kita nikmati juga hasilnya dari bahan-bahan pangan itu ya Bu ya. Makanya jangan ragu-ragu untuk melakukan penyetoran pajak buat teman-teman kawan-kawan pajak yang memang sudah kalau karyawan yang berwujud TKP gitu ya Mas ya, melalui batasan yang ditentukan harus setor pajak dan lapor SPT gitu ya Mas. Terus yang saya mau tanya nih, saya penasaran juga nih Mas. Kan tadi kan yang dibahas kan PPN dari produsen ke distributor ya Bu ya. Nah, yang saya tanya nih, kalau misalkan distributornya ini jual ke pengecernya atau ke petaninya, ke bawahnya, kelompok petaninya, itu dia harus PKP atau enggak nih Bu? Kalau distributor, kalau dia distributornya itu jualnya cuma
pupuk subsidi dia nggak perlu PKP. Kalau hanya pupuk Hanya subsidi aja subsidi itu aja. nggak usah. Karena kan pupuk subsidi cuma dikenakan 1 kali di tingkat produsen aja. Jadi di distributor kalau dia cuma hanya menyalurkan pupuk subsidi aja dia nggak perlu Nggak PKP. Kecuali dia selain pupuk subsidi juga menjual BKP atau JKP yang lain. Dan batasannya sudah melebihi 4,8 M, ya berarti dia wajib PKP. Jadi kalau tidak sekedar pupuk subsidi sudah melebihi 4,8 wajib mendaftarkan untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak gitu ya Bu ya. Nah ini total 4,8 miliarnya nih Mas Martin. Ini total yang non subsidi aja atau gabungan ini? Kalau totalnya itu total keseluruhan Mas, jadi penjualan dia yang berasal dari non pupuk subsidi sama penjualan dia dari pupuk subsidi. Kalau di total lebih dari 4,8 itu wajib PKP. Wajib PKP. Iya. Jadi bukan yang non subsidinya aja yang dihitung 4,8, cuma dari total penjualannya. Jadi nanti kalau sudah PKP distributor ini, jadi pembahasan kita tadi sangat menarik ya Bu ya, ya Mas ya, tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi. Nah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin dari Mas Martin dan Bu Isti mungkin ada yang pengen disampaikan untuk kawan-kawan pajak yang mungkin hal-hal penting apa gitu. Saya ingin menambahkan ini untuk pajak subsidi, pemerintah itu setiap tahunnya sudah membayarkan untuk subsidi pupuk itu nilainya sangat besar ya, 30 triliun yang saya lihat itu diambil dari APBN. Nah itu asalnya APBN itu dari mana? Itu dari uang pajak kawan pajak semua. Jadi kawan pajak tuh yang melaporkan, menyetorkan pajak ke kita itu nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara, salah satunya adalah subsidi pupuk gitu. Jadi kawan pajak nih saya harapkan kepatuhannya ditingkatkan untuk pelaporan dan pembayarannya, karena uang pajak ini ternyata dari kita untuk kita, seperti slogan yang Mas Martin yang tadi, dari rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi kan subsidi pupuk ini tujuannya kan untuk stabilitas ketahanan pangan. Jadi ibu-ibu nih aman tuh belanja untuk dapur. Untuk ketahanan jadi menenteramkan jiwa emak ya Bu ya. Iya. Jadi Mas Martin mungkin ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan pajak Bengkalis? Iya, saya sih ingin mengajak sih kawan pajak untuk lapor pajak sama bayar pajak. Pokoknya semua kewajiban perpajakan itu dijalankan dengan teratur sesuai dengan ketentuan. Nah, kan mungkin yang sering dipikirin kawan pajak nih Mas, aduh pajak nih pasti nyari duit uang, aduh uang saya ini diambil lagi. Sebenarnya enggak Mas, sebenarnya pajak itu punya 2 fungsi, yaitu fungsi pertama itu kan fungsi budgeter. Nah yang kedua itu fungsi reguleran. Kalau yang dibilang orang pajak untuk ambil duit, ya memang itu sebagai fungsi budgeter, memang kita mengumpulkan dana. Cuman kita tuh nggak cuman ambil duit, tapi kita menjalankan juga fungsi reguleran ini. Nah buktinya tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Isti, itu kan sampai 30 triliun. Nah fungsi reguleran ini itu untuk menstabilkan harga, istilahnya itu kebijakan pemerintah Mas, untuk menstabilkan harga terus menjaga inflasi. Nah itu, jadi pajak itu ya udah kembali untuk kita juga, untuk keberlangsungan hidup bersama. Dari rakyat kembali untuk rakyat ya Mas ya. Iya, Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi kawan-kawan pajak mengulang kembali apa yang disampaikan Bu Isti dan Mas Martin tadi, sebetulnya pemerintah tuh sangat peduli sekali sama masyarakat ya Bu ya, dengan buktinya sampai 30 T itu jumlah yang sangat besar itu, lebih besar dari badan saya Mas. Jumlah sangat besar itu, 30 triliun itu sangat banyak, dan itu digelontorkan memang benar-benar untuk menyokong pertanian kita untuk ketahanan pangan ya Bu ya, biar emak-emak jadi tenang ya kan. Jadi kita harapkan kawan-kawan pajak bersemangat untuk menyetorkan pajak untuk kepentingan kita bersama, untuk masyarakat juga, dan melaporkan pelaporan SPT-nya yang saya, serta untuk
pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pupuk bersubsidi tadi, semoga saja tidak ada niat apapun untuk melakukan penyelewengan, Bu ya. Iya. Agar benar-benar yang dari Tepat pemerintah sasaran. tepat sasaran ke masyarakat. Mungkin pertemuan kita tentang pupuk bersubsidi cukup sekian ya, Bu ya, Bu Isti, Mas Martin. Saya Dwi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktu Bu Isti dan Mas Martin, serta terima kasih banyak buat teman editor kita ini, Mas Boy. Kita konten berikutnya BTS berikutnya wajib harus in frame nih Mas Boy. Ya. Dan kawan-kawan pajak tetap semangat. Ingat, pajak dari Anda dan untuk Anda kembali. Betul ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.